Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Asal Ansori, NIM 45124200017. Di responsif fisika dasar ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kedua, yaitu mengenai bidang miring. Untuk bagian pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan benda yang menuruni bidang miring dengan bidang licin. Kemudian menentukan nilai percepatan benda saat menuruni bidang miring yang licin atau mencari percepatan. Kemudian masuk ke bagian kedua yaitu landasan teori. Umar pada tahun 2008 menyampaikan bahwa gerak lurus berubah peraturan adalah gerak lurus yang menempuh lintasan lurus yang kecepatannya mengalami perubahan yang sama setiap detiknya. Kemudian kecepatan benda pada gerak lurus berubah peraturan dapat bertambah atau berkurang, sehingga dikenal pula gerak lurus berubah peraturan dipercepat dan diperlambat. Kemudian pendapat kedua dari Disera vs dan Ikamsyah pada tahun 2017 bahwa kemudian suatu benda dikatakan melakukan GLBB atau gerak lurus berubah peraturan jika percepatannya selalu konstan. Percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Kemudian pendapat yang terakhir dari Nisa dan teman-teman pada tahun 2014 mengatakan bahwa suatu benda dapat dikatakan bergerak jika ada beberapa hal yang terkait, antara lain kedudukan, waktu, kecepatan, dan percepatan benda tersebut. Jika suatu benda bergerak, maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki kecepatan, yaitu seberapa cepat kedudukan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kemudian masuk ke bab ketiga, yaitu membahas mengenai alat dan bahan. Untuk praktikum ini nanti dilakukan secara virtual lab di PET Simulation, dan alatnya yaitu pertama tabel pengamatan, alat tulis, balok, papan es licin sebagai bidang miring, kemudian stopwatch sebagai alat pengukur waktu. Kemudian bahan benda seperti alas papan berluncur yang dilapisi es. Kemudian masuk ke bagian keempat mengenai cara kerja. Pertama yang perlu dilakukan adalah masuk pada PET simulator dan memilih pada bagian bidang miring. Kemudian mengkalibrasi ketinggian dan menentukannya. Kemudian yang ketiga, menentukan sudut kemiringan dari bidang miring. Yang keempat, melakukan simulasi GLBB pada balok di bidang miring. Yang kelima, menghitung waktu balok meluncur sampai bawah. Yang keenam, mencatat sudut kemiringan dan waktu tempuh dari benda tersebut. Selanjutnya akan disambung pada simulator dan ada analisis data setelahnya. Ini sudah sampai di PET simulation, dimana ketinggiannya adalah 3 meter, kemudian derajat sudut lerengnya adalah 11,5 derajat. Di sini nanti menggunakan alat berkas dengan berat dengan masa 100 kg. Kemudian untuk stopwatch-nya memakai stopwatch HP, dimana langsung kita mulai dengan bidang licin, dimana di bawahnya diberi roda 2 ke 4. Oke, sudah. Di sini dicatat untuk waktu yang ditempuh selama 4 detik 97 milisecond. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas di analisis data. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis data, yang perlu dicatat yaitu pertama menulis rumus dari resultan gayanya, yaitu F sama dengan M kali A.
Kemudian kita akan mencari dari percepatannya. Dari tadi diketahui D1 sama dengan bahwa ketinggiannya tingginya atau hanya adalah 3 meter. Kemudian waktu yang ditempuh yaitu T-nya sama dengan 4,97. Kemudian untuk sudutnya tadi adalah 10. Kemudian selanjutnya dengan memasukkan dimana sudutnya sama dengan 10 menjadi sin theta dari 10 adalah 0,17. Kemudian dimasukkan pada rumus MG, sin theta sama dengan MA. Ini adalah rumus turunan dari resultan kayak tadi, dimana G-nya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian memasukkan angka dimana A sama dengan G sin theta sama dengan 9,8 kali sin 10. Selanjutnya 9,8 dikali 0,17 dan hasilnya adalah 1,6 mm per second kuadrat. Selanjutnya akan masuk pada pembahasan. Kemudian pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengaruh dari besar sudut, yaitu bahwa pada praktikum yang lain di mana besar sudutnya diubah lebih besar menghasilkan resultat menunjukkan bahwa semakin besar sudut kemiringan antara bidang miring terhadap bidang datar, waktu yang dibutuhkan oleh benda yang awalnya di titik miring atas akan memakan waktu yang semakin singkat untuk sampai ke bagian bawah atau bidang datar. Dan ditambah lagi gimana praktikum virtual lab ini alasnya adalah licin, yaitu diberi roda sehingga membuat gaya geser ditiadakan dan percepatan benda semakin cepat sejalan dengan sudut kemiringannya, dimana semakin besar sudut semakin cepat benda jatuh ke bidang datar. Kemudian dalam mengetahui percepatan menggunakan rumus resultan, yaitu persamaan sigma F sama dengan M kali A dengan penurunannya menjadi Mg sin theta sama dengan M kali A. Dan setelah di analisis data disebutkan bahwa percepatannya adalah dari tinggi sebuah alat yang dari data yang telah didapat menghasilkan percepatan senilai 1,6 meter per second. Selanjutnya akan berlanjut di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, bahwa sudut kemiringan memiliki peranan besar dalam kecepatan benda di bidang miring. Selain itu, karena permukaan licin membuat percepatan dan kecepatannya semakin besar. Kemudian yang kedua, dalam mencari nilai percepatan memerlukan nilai gravitasi, massa, dan kemiringan bidang miringnya. Kemudian untuk sarannya mungkin semoga lebih baik ke depannya. Kemudian untuk daftar pustaka, untuk daftar pustakanya akan saya lampirkan pada untuk daftar pustaka yang pertama dari Umar Tisera, kedua yaitu, dan yang ketiga adalah Nisatse. Untuk jelasnya akan saya foto untuk daftar pustakanya.
Terima kasih. Mungkin sekian dari saya mengenai praktikum fisika dasar bidang miring untuk responsi fisika dasar ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.